Beat Boys ini sebenarnya berawal dari tongkrongan lah gitu ya, dari pertemanan kita masing-masing yang punya kesukaan yang sama gitu, yang mana dari mulai kendaraannya, kita suka skuter tuh zaman dulu, terus dari musiknya. Kemudian dari situ kita coba mengadaptasi budaya mods yang mana saat itu masih belum ada ya di Indo itu, terutama di Bandung tuh belum ada, makanya kita coba adaptasi. Kemudian ya seru aja lah, sebenarnya dulu masih belum banyak lah, paling masih hitungan 8-10 orang gitu ya, cuma seperti gitulah gitu ya. Cuman kita organik, kita cobain main bareng, bikin, kemudian dibuatlah Beat Boys di tahun 2008 ketika kita bikin acara di The Rock Cafe tuh, Mods Weekenders. Di situ sih sebenarnya jadi dibikin seolah-olah officially-nya di situ si Beat Boys itu lahirnya gitu. Kalau untuk event yang di The Rock dulu, ya itu bisa dibilang sih itu kita pionir event mods di Bandung tuh itu gitu. Waktu itu benar-benar semangatnya tuh masih yang euforia masih tinggi gitu ya. Jadi anak-anak masih semangat, terus si eventnya juga event pertama tapi pecah gitu. Cuman emang belum terlalu dalam ya, jadi event saat itu masih lebih ke ya udah kita bikin event musik aja, cuman rootsnya ya mods gitu. Dulu startnya dulu saya punya toko di Jalan Purnawarman. Startnya dari situ, kita jalan-jalan keliling kota dulu, finishnya di The Rock dulu, ada The Rock Cafe. Kalau saya lihat Beat Boys dulu sampai sekarang gitu ya. Dulu mah kita murni memotoran, mikirkan hobi gitu. Terus hobi yang sama karena tujuannya sebenarnya awalnya ngumpul dalam satu passion yang sama, tapi sekarang rasanya Beat Boys makin luas, makin keren dalam artian banyak ternyata aktiviti kegiatan yang membangun berkumpulnya semua kalangan gitu ya, sehingga dalam makin besar pastinya kalangan-kalangan itu latar belakangnya makin beragam gitu ya, yang akhirnya memperlihatkan eksistensinya terhadap keberadaan Beat Boys itu. Tidak hanya sekadar ngumpul-ngumpul gitu ya, tapi lebih kepada kegiatan-kegiatan yang lebih bermanfaat. Nah, manfaat itu yang rasanya memang sekarang langsung dirasakan gitu, bukan hanya jargon gitu ya, tapi memang kegiatan yang melibatkan masyarakat, dan memang yang paling bisa diterima oleh semua kalangan, tidak hanya anak muda ya, tapi semua kalangan bisa menerima kegiatan ini. Itu tentunya hal-hal yang positif, gitu aja. Sebenarnya March of the Mods itu bukan pre-event, karena sebenarnya banyak orang yang menyangka March of the Mood itu sebagai pre-eventnya si Moods May Day. Padahal sebenarnya kita mengadaptasinya bukan, karena di Inggris sananya pun sebenarnya bukan pre-eventnya Moods May Day, karena si March of the Mood itu konsepnya lebih ke low mat, terus ada charity-nya juga sebenarnya. Jadi si March of the Mood ini memang cuma hanya skupannya kecil lah, lebih kecil. Kalau ngelihat dari negara asalnya tuh mereka cuman hanya long march dengan berjalan kaki, terus ngumpul di sebuah cafe atau bar, party, udah tuh habis itu, dan ada charity-nya udah gitu. Gitu sih. Harapannya cuma satu sih, tolong jaga nama Beat Boys. Dan Beat Boys ini selalu ada. Buat kawan-kawan ya, maksudnya yang ada di dalam Beat Boys, karena tanpa mereka juga kita bukan siapa-siapa, dan kita pun nggak akan dikenal orang, sampai brand-brand tuh ngejarin kita untuk kolaborasi, dan kita kolaborasi juga mengkurasi juga loh, nggak asal-asalan gitu. Yang saya tadi bilang, ini tuh bayi kita harus jaga. Kayak lu punya anak, kan lu harus jaga anak lu gitu.
Jadi bagi saya Beat Boys ini ya kayak anak bersama keluarga kami di Beat Boys. Dan apa ya, satu lagi juga yang tadi pernah Jaka bilang, mods endemic, modsnya Beat Boys ya seperti ini, nggak plek-plekan ngikutin luar negeri atau apa. Cuman memang ya nggak menurut kata juga, kita juga korban dari ada apa dari luar, dari musiknya, dari versionnya, dari speakernya. Saya terima kasih untuk puntennya, saya bisa dibilang di sini namanya regenerasi. Dan saya selalu menjaga silaturahmi, memantau pergerakan regenerasi si Beat Boys ini. Dan saya cukup bangga sebagai Beat Boys.